Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Aulianur Rahmah dengan NIM 2005011110117. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, sedangkan pembangunan ekonomi merupakan perubahan dasar dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata pada suatu negara yang ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan baik secara agregat maupun per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Pendapatan per kapita vs kemakmuran. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk per kapita dalam suatu negara. Sedangkan kemakmuran apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi merupakan kemampuan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Lalu, dapatkah pendapatan per kapita menggambarkan kemakmuran sebuah negara? Jawabannya adalah iya. Pendapatan per kapita dapat menggambarkan kemakmuran suatu negara karena sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Kemudian, dapatkah membandingkan kemakmuran antar negara dengan pendapatan per kapitanya? Ya, pendapatan per kapita dapat menjadi pembanding kemakmuran antar negara karena naiknya pendapatan per kapita bisa mencerminkan bahwa negara atau lebih spesifiknya masyarakat lebih makmur dibandingkan masyarakat negara lain. Selanjutnya yaitu perbandingan kemakmuran di berbagai negara. Ada 4 kelas yaitu high income economies, kemudian upper middle income, lower middle income, dan low income economies. Saat ini Indonesia termasuk pada kelas lower middle income yang dulunya sempat masuk pada kelas upper middle income pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena turunnya pendapatan per kapita di Indonesia terdampak karena pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan memberikan perubahan pada masyarakat, baik itu dari sisi teknologi, mindset masyarakat, maupun kelembagaan. Adapun faktor yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan dapat dengan mudah digunakan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, karena negara dengan kekayaan alam yang tinggi serta nilai ekonomi yang tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomiannya dibanding dengan negara yang minim akan kekayaan alam. Hal ini dapat menarik investor untuk membangun sejumlah industri di Indonesia karena memiliki kesuburan tanah serta keadaan iklim yang tropis maupun cuaca yang berganti setiap 6 bulan dan hasil hutan serta tambang hingga hasil laut yang semua itu memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan industri di Indonesia. Faktor kedua yaitu jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu baru dapat tercapai apabila angkatan kerja dapat terserap oleh kesempatan kerja. Nah, salah satu syarat agar memiliki kesempatan kerja yaitu dengan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mutu tenaga kerja. Karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi yang dihasilkan menjadi rendah sedangkan biaya produksi tinggi. Tingginya biaya produksi ini akan mengakibatkan hasil produksi di Indonesia sulit bersaing dengan produk negara lain. Selain itu, mutu tenaga kerja juga berpengaruh pada tinggi rendahnya upah tenaga kerja. Upah buruh di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Cina, Rusia, Singapura, dan Malaysia. Faktor yang ketiga yaitu barang modal dan tingkat teknologi. Barang modal dapat mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. Jumlah barang modal akan menentukan jumlah produk yang dihasilkan. Semakin bertambah barang modal, akan semakin tinggi produk yang dihasilkan. Barang modal meliputi
semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal manusia. Teknologi memberikan pengaruh positif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satunya yaitu mampu mempertinggi efisiensi suatu produksi, mampu menciptakan barang modal baru, serta mampu menghasilkan barang dengan mutu tinggi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dengan teknologi kita dapat menemukan cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menanggapi suatu pekerjaan. Ada beberapa produk buatan anak bangsa yang telah diakui dunia, misalnya teknologi konstruksi sistem cakar alam, jembatan Sosro Bahu, hingga teknologi jaringan 4G. Faktor yang keempat yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Perkembangan ekonomi dapat meliputi perubahan pola pikir, namun pola pikir terkadang bertentangan dengan adat istiadat yang kaku. Ketika kita ingin berubah, maka harus meninggalkan adat. Apabila mempertahankan adat, maka akan susah untuk berubah dan tentunya hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi. Sikap dari masyarakat yang mana tidak produktif dan juga tidak ingin untuk bekerja keras, kemudian jam kerja yang pendek, tidak memiliki keinginan untuk menabung, dan juga sikap negatif lainnya yang kemudian akan menjadi penghambat terhadap pembangunan ekonomi. Namun dari sebagian masyarakat Indonesia, ada pula yang lebih maju seperti melek finansial dan mindset yang baik. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi yang relevan di Indonesia pada saat ini. Menurut saya, Indonesia menganut teori neoklasik, di mana pada teori ini perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan hasil yang positif secara rasional. Teori neoklasik ini sejalan dengan perkembangan teknologi di Indonesia yang sebenarnya sudah terjadi sejak zaman praaksara. Bukti paling tua bisa dilihat dari adanya lukisan gua yang telah berumur 44.000 tahun di daerah Sulawesi. Kemudian ketika masuk era kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kembali terjadi berkat pengaruh kebudayaan dari India. Memasuki era modern, masyarakat Indonesia banyak melakukan adopsi teknologi dari luar negeri, mulai dari gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari. Alhasil, ketika kita bicara soal teknologi, sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar. Hanya saja perlu kesadaran serta pergerakan besar agar inovasi teknologi bisa berjalan semakin optimal. Hal ini dapat memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, seperti membuka lapangan kerja baru, mempermudah pertukaran informasi, dan memudahkan proses jual beli. Selanjutnya yaitu adalah masalah pembangunan di negara berkembang. Yang pertama yaitu pertanian tradisional. Ada beberapa hal yang menjadi kendala pada pertanian tradisional di Indonesia. Yang pertama yaitu permodalan, yang kedua lahan semakin sulit, lalu yang ketiga teknologi pertanian modern, keempat persoalan pupuk dan soal pemasarannya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan tingkat kesuburan tanah, namun belum memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, yang dibuktikan dengan adanya tingkat kemiskinan yang berakibat terhadap gizi buruk di Indonesia. Hal ini terjadi karena negara yang memiliki sumber daya melimpah belum tentu menangani dengan optimal terhadap industri pertanian di Indonesia, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, proses, dan pemanfaatan sumber daya pertanian tersebut. Penyebab lainnya yaitu faktor SDM di bidang pertanian yang rata-rata berusia lanjut dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan yang masih lemah, karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Lalu daya dukung proses produksi belum tercukupi karena rata-rata petani di Indonesia masih menggunakan cara-cara tradisional dan menggarap lahan sehingga biayanya menjadi tinggi dan hasilnya kurang optimal. Yang terakhir disebabkan karena minimnya perguruan tinggi yang mempunyai program
studi yang berorientasi terhadap industri pertanian, baik program studi yang terkait dengan pengolahan lahan pertanian, manajemen pemeliharaan tanaman, teknik pengelolaan pasca panen, dan teknik produksi untuk produk jadi, serta manajemen tata niaga hasil pertanian. Yang kedua yaitu kekurangan dana modal dan modal fisikal. Pendapatan masyarakat yang rendah dan tabungan masyarakat tidak dapat membiayai proyek yang akan dikembangkan. Kemudian masalah yang ketiga yaitu peranan tenaga terampil dan berpendidikan. Selain modal, golongan tenaga ahli juga dibutuhkan untuk memodernkan perekonomian. Tenaga ahli dapat dicetak melalui pendidikan. Masalah yang keempat yaitu perkembangan penduduk yang cukup pesat. Tingginya jumlah penduduk menjadi masalah dalam suatu negara, khususnya terkait perwujudan kesempatan kerja bagi setiap orang. Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk 273.523.615 jiwa. Hal ini terjadi karena tingkat kematian yang menurun, tingkat kelahiran yang tinggi, adanya pernikahan dini, atau yang dikenal dengan pernikahan muda. Cara mengatasi ledakan penduduk adalah yang pertama yaitu mengintensifkan program KB. Kemudian menggalakkan program transmigrasi. Yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pelatihan di bidang soft skill ataupun hard skill. Kemudian memperluas lapangan kerja. Masalah nomor 5 yaitu masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Yang pertama yaitu politik tidak stabil. Apabila stabilitas politik tidak dapat terselesaikan, maka dapat mengakibatkan stigmatisasi jelek para investor asing terhadap pasar modal di Indonesia. Para investor asing akan menunda niatnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia mengingat keadaan politik dalam negeri masih dinilai kurang stabil. Kemudian, cara berpikir yang tradisional. Seperti yang sudah saya jelaskan pada faktor penentu pertumbuhan ekonomi tadi, masih ada sebagian masyarakat yang cara berpikirnya masih tradisional, yang terkadang masih sangat menganut adat istiadat. Kemudian yang ketiga yaitu institusi keuangan, pendidikan, dan administrasi pemerintah yang belum efisien. Masalah yang keempat yaitu pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena jumlah para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga menimbulkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Cara untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, penyediaan informasi tenaga kebutuhan kerja, program pendidikan dan pelatihan kerja, dan meningkatkan dan serta mendorong kewirausahaan. Masalah yang ketujuh yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini ada kaitannya dengan pengangguran. Ketika tingkat pengangguran semakin tinggi, maka tidak dipungkiri apabila tingkat kemiskinan pun ikut meninggi. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ada beberapa cara dalam mengatasi kemiskinan, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang. Kemudian mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja bagi orang yang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Lalu yang ketiga, memberi subsidi bagi orang yang kurang mampu seperti BLT, subsidi BBM, dan pengobatan gratis bagi orang yang tidak mampu. Yang keempat yaitu menarik minat pengangguran dan menaikkan upah minimum sehingga mereka ada hasrat untuk bekerja. Kemudian cara yang kelima yaitu memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat di Indonesia.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan mempercepat pembangunan. Ada 6 kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu diversifikasi kegiatan ekonomi yang merupakan usaha penganekaragaman produk atau bidang usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan infrastruktur. Presiden Jokowi mencari pendekatan baru untuk mencapai terobosan yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seperti anggaran pemerintahan untuk pembangunan infrastruktur telah meningkat tajam sejak Pak Jokowi memimpin negara ini. Kemudian Pak Jokowi menunjuk sejumlah perusahaan milik negara atau BUMN sebagai pengembang proyek infrastruktur utama yang memiliki aset lebih besar dibandingkan dengan perusahaan swasta dan juga mampu mengumpulkan dana tambahan dari bank BUMN. Taktik baru lain adalah untuk mengadakan tender di tahun sebelum proyek infrastruktur yang diharapkan untuk dimulai dibangun. Kebijakan yang ketiga yaitu peningkatan tabungan dan investasi. Pemerintah, kementerian, dan lembaga dapat membentuk Komite Investasi Pemerintah atau KIP sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing KL. Melalui tata kelola semacam ini, investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan secara lentur dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing. Contohnya yaitu apabila Kementerian PUPR ingin menyelenggarakan investasi di bidang infrastruktur, maka Kementerian PUPR dapat membuat KIP investasi bidang infrastruktur dan melaksanakan investasi di bidang tersebut. Kebijakan nomor 4 yaitu peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Kebijakan nomor 5 yaitu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Dan kebijakan yang terakhir yaitu merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi seperti masyarakat yang tertib, maju, damai, dan berkeadilan sosial. Kemudian populasi yang kompetitif dan inovatif. Lalu demokrasi yang adil, perkembangan sosial, dan kesetaraan antara semua orang dan daerah, dan menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang mempengaruhi di skala global. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia menyusun 3 rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung. Yang pertama yaitu RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJPN ini adalah rencana yang paling penting secara hierarkis dan mencakup periode 2005 sampai 2025. RPJPN ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh Indonesia termasuk pemerintah, masyarakat, dan bisnis untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintah terpilih di Indonesia. Rencana pembangunan jangka panjang ini dibagi dalam beberapa rencana berjangka menengah serta ditunjang oleh MP3EI. Lalu yang kedua yaitu RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana ini berdurasi per 5 tahun dari tahun 2015 hingga 2019. Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah yang menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah. Melalui rencana jangka menengah ini, pemerintahan yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas tersendiri dalam proses pembangunan ekonomi, asalkan sejalan dengan rencana jangka panjang, yaitu RPJPN. Rencana yang ketiga yaitu MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang dimulai pada tahun 2011. MP3EI adalah sebuah master plan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah sebenarnya menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 hingga 8% per tahun, mulai tahun 2013. MP3EI juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025.
Master Plan ini mencakup investasi senilai 470 miliar US dollar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerjasama pemerintah swasta. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.